Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, beliau bersabda, ma baina kulli adzanaini salatun, di antara azan dan iqamah itu ada salat sunnah. Ya. Dan salat sunnah rawatib yang perlu kita ketahui, sebagian ulama fikih membagi menjadi dua, salat sunnah rawatib muakkadah dan ghairu muakkadah. Muakkadah di sini artinya yang sangat ditekankan. Apa saja salat sunnah rawatib muakkadah yang sangat ditekankan? Yang 10 dan 12 rakaat tadi yang telah kami jelaskan. Apa saja itu? 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini namanya muakkadah. Adapun ghairu muakkadah, salat sunnah ghairu muakkadah, apa saja itu? Salat sunnah rawatib ghairu muakkadah, yakni 2 rakaat sebelum asar. Sebagian riwayat mengatakan 4 rakaat sebelum asar. Namun riwayat salat sunnah 4 rakaat sebelum asar, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan tidak. Ini tergantung kepada para ulama, ya, dan tergantung kepada kita mau dan yakin mengikuti mana pendapat yang menurut kita lebih menenangkan batin kita. Ini perselisihan perkara fikih, perkara hadis. Nah, kemudian berikutnya adalah salat sunnah qabliyah maghrib. Ini ghairu muakkadah. Kemudian salat sunnah qabliyah isya. Ini juga ghairu muakkadah. Akan tetapi mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, ya, sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat salat sunnah qabla al-maghrib itu bukan rawatib, tapi dia salat sunnah tatawwu, karena saking jarangnya dikerjakan. Ya. Dan para sahabat juga ada yang jarang mengerjakan qabla al-maghrib, tapi dia termasuk salat sunnah. Makanya di sebagian tempat di Indonesia, ya, ketika azan maghrib, setelah selesai azan langsung qomat. Baru aja muazin, ya, selesai azan, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, langsung Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena mereka mengikuti sebagian pendapat ulama mazhab Syafi'iyah. Ini perkara fikih, ya. Ulama berselisih dan punya dalil. Dalilnya kuat, dalilnya mu'tabar mungkin, dalilnya sahih. Ya, kita saling menghargai. Ini dalam perkara fikih, ya. Kecuali perkara yang tidak ada dalil, ya. Dan ini berbeda, ya. Dan kalaupun perkara tadi tidak ada dalil, seseorang hendaknya bersikap santun. Kesempatan yang mulia kali ini, insya Allah kita akan membahas salat ar-rawatib. Masih hal-hal seputar salat. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin agungnya salat. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau membuat banyak bab tentang salat. Bahkan ada bab yang berjudul bab tulis sujud, bab tentang lamanya sujud Rasulullah. Ada bab yang berjudul tulil qiyam, bab lamanya berdiri Rasulullah. Berarti salat adalah kesempatan kita memperbanyak membaca Al-Quran atau memperbanyak doa. Terkadang Rasul memperbanyak lamanya sujud, terkadang beliau memperbanyak lamanya al-qiyam, berdiri membaca ayat-ayat Allah. Dan di antara kebiasaan Nabi ketika salat malam, beliau membaca ayat-ayat yang panjang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah,
ketika kita solat, kita itu hakikatnya berkomunikasi dengan Allah. Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa menjelaskan, orang yang membaca Al-Quran maka hakikatnya ia sedang berkomunikasi dengan Allah. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Rasulullah SAW mengingatkan tentang orang yang membaca Al-Quran. Al-mu'minu alladhi yaqra'ul Quran, seorang mukmin, seorang muslim yang membaca Al-Quran kamisalil atrujati, seperti buah apel, rihuha tayyib, aromanya sedap, segar, harum, wa ta'muha tayyib, dan rasanya juga enak, manis. Seperti itulah mukmin yang rajin membaca Al-Quran. Wal mu'min alladhi la yaqra'ul Quran kamasalit tamar, kata Rasulullah. Dan mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, laisa lahar rih, ya, tidak ada aromanya, akan tetapi ta'muha thayyib, rasanya enak. Oleh karena itu hendaknya kita menjadi buah apel, aromanya segar, wangi, dan rasanya enak. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal munafiqu alladhi yaqra'ul Quran, dan orang munafik yang membaca Al-Quran kamasalir raihanah, seperti bunga raihanah, rihuha tayyib, aromanya wangi, wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit. Karena orang munafik itu kamuflase, dia melakukan kebaikan tapi dia membenci Islam. Zahirnya indah tapi batinnya begitu buruk. Ya, Rasul menggambarkan orang munafik yang membaca Al-Quran. Ya, secara zahir orang menyukainya, aromanya wangi, bentuknya cantik, tapi hakikatnya busuk, pahit. Kemudian kata Nabi, wal munafiqu alladzi la yaqra'ul Quran, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran kamasalil hanzalati, seperti buah hanzalah, laisa lahar rih wa ta'muha mur, tidak ada aroma yang wangi dan rasanya pun pahit. Dan jangan sampai seseorang menjadi buah hanzalah, buahnya pahit dan tidak ada aroma. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam? Ya. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ya, terkadang Rasulullah ketika beliau salat malam, lama beliau sujud seperti orang yang membaca qadra khamsina ayat, seperti orang yang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Berarti ini lama. Oleh karena itu, biasakan ketika salat witir atau tahajud untuk memperlama sujud. Tapi bukan hanya salah satu sujud, semua sujud. Ya. Durasinya upayakan sama. Perbanyak doa, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Karena doa itu adalah silahul mu'min. Doa adalah senjata seorang mukmin yang ampuh. Mintalah kepada Allah apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala niscaya akan memberikan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law annakum kullukum qamu fi sa'idin wahidin, seandainya kalian seluruhnya berdiri dalam satu shaf, yas'alunani, kalian berdoa meminta kepadaku, a'taitu kulla wahidin mas'alatah, maka aku akan berikan setiap orang yang meminta apa yang dia inginkan. La yanqusu mimma indi syai'a, atau kama qala, dan apa yang aku berikan tidak akan mengurangi apa-apa yang ada pada sisiku. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi. Manusia kalau dipinta terkadang mereka benci. Allah Subhanahu wa ta'ala
Maka jika dipinta, Allah begitu senang. Al-Imam Al-Qurtubi berkata di dalam tafsirnya, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan murka apabila kalian enggan meminta kepadanya. Wa bani Adam, adapun anak cucu Adam, hina yus'alu yaghdabu. Ketika dia dipinta, dia akan marah. Ini perbedaan yang begitu dahsyat antara Rabbul Alamin dengan makhluk. Oleh karena itu jangan kita bergantung kepada makhluk. Allah Ta'ala memiliki sifat As-Samad, nama As-Samad, ya, tempat bergantungnya seluruh makhluk. Oleh karena itu kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, kita masuk kepada pembahasan kitab. Penulis berkata ar-rawatibu, salat rawatib. Apa itu salat rawatib? Penulis mengatakan hiya sunnanu al-qabliyah wal ba'diyah ma'al faraidi. Salat rawatib adalah salat yang dikerjakan sebelum salat fardu dan sesudah salat fardu. Apa saja salat itu? Salat ini terdapat di dalam Sahih Bukhari, dijelaskan oleh Al-Imam, riwayatnya di dalam sahihnya, begitu juga oleh Al-Imam Muslim, dan para ulama hadis yang lain membawakan hal yang senada. Sunannya Al-Imam Ibnu Majah, dan nanti akan kita bahas satu persatu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, hafidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku menghafal 10 rakaat salat sunnah rawatib yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja salat itu? Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat salat zuhur. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Fi baitihi, di rumahnya. Berarti sunnah ba'da maghrib itu yang lebih utama di rumah kalau tidak ada kesibukan di masjid, kalau belum ingin meninggalkan masjid, ya. Itu yang utamanya di rumah kalau tidak ada kesibukan di rumah, salat ba'da maghribnya. Tapi kalau kita ada kesibukan di masjid, kita ingin mendengarkan ta'lim, ceramah, maka kita kerjakan di masjid. Tapi apabila tidak ada kesibukan dan akan kembali ke rumah, maka afdalnya itu dikerjakan fil baiti, di rumah. Sebagaimana nas hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengerjakan salat sunnah ba'dal maghrib di rumah. Dan afdalnya yang namanya salat sunnah itu fil baiti, di rumah, agar lebih khusyuk dan lebih ikhlas. Dan Rasulullah menegakkan salat-salat sunnahnya itu di rumah. Hidupkan rumah kita dengan ibadah, dengan salat sunnah, dengan qiraatul Quran. Dan salat fardu bagi laki-laki itu hukumnya wajib di masjid, walaupun ulama khilaf dalam perkara ini. Nah, kita lanjutkan. Wa raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat setelah salat isya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Akan tetapi dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah dan ba'diyahnya itu sehari semalam 12 rakaat, tidak hanya 10 rakaat. Riwayat 12 rakaat diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari Ummu Habibah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla fi yawmin wa lailatin 12 raka'ah bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka
Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Subhanallah. Lihat ini ma'asyiral muslimin. Kemudian Rasul sebut apa saja 12 rakaat tadi. Kata Rasulullah, arba'u raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum salat zuhur. Wa raka'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'atani qabla subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh. Totalnya jadi 12 rakaat. Bagaimana kita memahami hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan dari Ummu Habibah? Ibnu Umar mengatakan 10 rakaat, Ummu Habibah mengatakan 12 rakaat, dan kedua melihat Rasulullah yang mengerjakannya. Kita perlu kembali kepada aqwalul ulama, penjelasan para ulama. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Ibnu Umar salat sunnah rawatibnya 10 rakaat. Berdasarkan riwayat Ummu Habibah 12 rakaat. Dan kesemua ini boleh dikerjakan. Terkadang beliau mengerjakan 10 rakaat dan terkadang beliau mengerjakan 12 rakaat. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari yang mensyarah Sahih Bukhari. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau juga menjelaskan kedua riwayat tadi, riwayat dari Ibnu Umar dan riwayat dari Ummu Habibah. Akan tetapi ada sedikit perbedaan antara pendapat Ibnu Hajar dan Al-Imam An-Nawawi, walaupun kedua-duanya sama mazhab Syafi'i. Berkata Al-Imam An-Nawawi, riwayat Ibnu Umar itu adalah riwayat al-aghlab, riwayat yang sering Rasul amalkan. Berarti Rasul sering mengerjakan yang 10 rakaat qabliyah dan ba'diyah. Ini menurut Imam An-Nawawi. Adapun riwayat yang 12 rakaat berdasarkan riwayat Ummu Habibah, kata Al-Imam An-Nawawi, ahyanan, terkadang. Tapi ini pendapat Imam Nawawi. Kalau Ibnu Hajar berpendapat 50-50. Ya, terkadang 10 rakaat, terkadang 12 rakaat. Akan tapi Imam Nawawi mengatakan yang 10 rakaat itu keseringan. Seringnya Rasulullah 10 rakaat dan 12 rakaat itu sekali-sekali. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau memperjelas perkara ini. Al-Imam Ibnu Qudamah mazhabnya Hambali. Beliau berkata, riwayat Ibnu Umar 10 rakaat, riwayat Ummu Habibah 12 rakaat, kedua-duanya benar, kedua-duanya boleh diamalkan. Wal afdalu al-aktsaru, dan yang lebih utama kita mengerjakan 12 rakaat. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, ini yang lebih fadilah. Apa fadilahnya? Rumah di surga. Ini kata Al-Imam Ibnu Qudamah. Oleh karena itu kita upayakan, kalau kita sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat. Terkadang di sebagian masjid baru selesai 2 rakaat sudah iqamah. Nggak bisa kita mengerjakan 4 rakaat. Kalau seperti itu kondisinya, maka solusinya setelah kita selesai sholat fardu zuhur, sholat qabliyah zuhur yang baru sempat dikerjakan 2 rakaat, boleh kita ganti setelah sholat zuhur dikerjakan lagi karena nggak sempat. Dari mana dalilnya? Rasulullah ketika kedatangan tamu dari Urana, beliau tidak sempat mengerjakan sholat ba'diyah zuhur karena beliau ada tamu. Beliau ingin menjamu tamunya. Lihat ini adab Nabi. Karena beliau tahu menjamu tamu itu hukumnya wajib. Sholat sunnah ba'diyah zuhur hukumnya sunnah mu'akkadah. Makanya beliau mendahulukan yang wajib.
Ini penting untuk kita fahami, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tamu itu wajib untuk dilayani. Bekerja juga wajib. Kalau sudah masuk jam kantor, nggak boleh kita melakukan hal-hal yang di luar dari yang wajib. Ya. Oleh karena itu, kalau seandainya berkumandang azan, maka kita break dulu karena menegakkan sholat wajib. Tapi kalau lagi jam kerja, kita mau sholat sunnah, ini ada peraturannya. Sholat sunnah hukumnya sunnah, berarti harus ada izin dan peraturan dari pimpinan. Ya, karena apa? Bekerja, melaksanakan akad hukumnya wajib. Akad kita dengan atasan, dengan kantor, akad kita dengan majikan, ya, menepati janji itu hukumnya wajib. Jangan sampai yang wajib dikalahkan gara-gara yang sunnah. Ini harus didudukkan dahulu. Ma'asyiral muslimin, melayani tamu itu wajib. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Makanya Rasulullah memuliakan tamunya sehingga beliau mengqadha salat ba'diyah zuhurnya setelah asar. Ya. Lalu bagaimana kita memahami larangan salat sunnah setelah asar? Ulama khilaf di sini. Yang dilarang setelah asar itu adalah salat mutlak. Tapi apabila salat an-nawafil atau salat tatawwu yang ada sebabnya, maka boleh untuk dikerjakan. Sebagaimana Rasul mengqadha salat ba'diyah zuhurnya setelah asar. Walaupun ulama khilaf dalam perkara ini. Nah, kita lanjutkan. Kemudian penulis membawakan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla zuhri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu terkadang salat qabla zuhurnya itu 4 rakaat. Ini menunjukkan dan menguatkan bahasanya salat sunnah qabliyah ba'diyah yang 12 rakaat itu ya sangat ditekankan dan lebih afdal, lebih utama dari yang 10 rakaat. Akan tetapi para ulama mazahib beliau khilaf dalam perkara ini. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat salat rawatib hukumnya wajibatun qaribatun minal fardhi. Hukumnya itu wajib, tapi wajib di sini bukan seperti salat fardu. Wajibatun qaribun minal fardhi, mendekati salat wajib, tapi sangat ditekankan. Ini menurut mazhab Abu Hanifah. Adapun menurut mazhab Imam Malik atau Malikiyah, salat rawatib itu hukumnya mandub, dianjurkan saja, illa rak'atai al-fajri fahiya sunnatun muakkadah, kecuali salat sunnah qabla subuh itu sangat ditekankan. Ini dalam mazhab Imam Malik. Karena Rasul salat sunnah qabliyah subuh itu tidak pernah beliau tinggalkan, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah kesiangan, terbangun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Umar bertakbir, Allahu Akbar. Dan dikisahkan dalam riwayat ini, Ibnu Taimiyah membawakan kisah ini panjang lebar, beliau syarah dalam Majmu' al-Fatawa. Umar yang pertama kali bangun karena teriknya matahari. Umar bertakbir dan bangunlah sahabat satu persatu. Akhirnya Rasul memerintahkan untuk pindah ke tempat yang lain. Karena apa? Tempat yang beliau kesiangan
dari waktu yang semestinya salat subuh, hadarah syaitan, telah datang syaitan ke situ. Ya, ini merupakan penjelasan Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa berdasarkan penjelasan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Kemudian Rasul memerintahkan Bilal untuk azan. Ya, maka Bilal azan. Setelah Bilal azan, Rasulullah salat sunnah qabliyah subuh. Ya, baru setelah itu Bilal qomat, baru setelah itu salat subuh. Berdasarkan hal ini, mazhab Imam Malik mengatakan salat sunnah qabliyah subuh itu sangat ditekankan. Adapun salat rawatib yang lain hukumnya mandubun, dianjurkan saja. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kedua ulama besar ini berpendapat bahwasanya salat rawatib, salat sunnah rawatib itu hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, wala siyama raq'atal fajri fahuwa awkadu fahiya awkadu, dan terlebih salat sunnah qabliyah subuh itu sangat-sangat dan lebih-lebih ditekankan lagi. Ini dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Al-Imam Ahmad. Ya, semoga kita bisa mengamalkan salat rawatib. Ya, terlebih ketika kita mukim, tidak dalam keadaan safar, kita biasakan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita, dan kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah, dari wafat yang buruk. Kita minta kepada Allah husnul khatimah, dan seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya membaca Quran, dia akan diwafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Ada seorang ulama yang bernama Buya Hamka, berkisah anaknya yang bernama Irfan Hamka dalam bukunya yang berjudul Ayahku. Dikisahkan Buya Hamka itu apabila selesai dari pekerjaannya, dari aktivitas bekerja, membantu keluarga di rumah, ya, maka beliau akan mengambil mushaf dan membaca mushaf. Subhanallah. Terlebih sebelum tidur, Buya Hamka itu sebelum tidur beliau membiasakan membaca mushaf sampai mengantuk. Kalau sudah mengantuk beliau tidur. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, biasakan kita dekat dengan mushaf, dekat dengan Al-Quran. Kalaupun sesibuk-sibuknya kita, cari waktu yang dimana di situ kita bisa membaca Al-Quran. Kalau mungkin pagi sibuk kerja sampai sore pulang sudah mungkin belanja, persiapan untuk besok, malam sudah kecapean, mungkin ada waktu ba'da subuh. Ya, mungkin kalau kita berangkat kerjanya jam 6:30, jam 5 selesai sholat subuh. Ya, berarti di situ ada waktu untuk membaca Al-Quran. Zikir pagi petangnya 15 menit, baca Al-Qurannya 15 menit. Sisanya mungkin persiapan untuk bekerja. Mungkin ada orang yang punya waktu ba'da subuh, mandinya sebelum subuh biar sehat. Ya, biasakan mengatur waktu dalam hidup Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Atur waktu kita, jangan hidup tanpa aturan. Hidup yang penuh aturan maka kita akan bahagia. Hidup tanpa aturan maka kita akan selalu merasa gundah. Orang yang hidupnya tertib dan teratur, dia akan bahagia. Bahagia di dunia dan di akhirat. Tertib ibadahnya, tertib dunianya, tertib akhiratnya. Perkara dunia diatur, perkara akhirat juga diatur. Insya Allah kita akan bahagia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, beliau bersabda, ma baina kulli adzanaini salatun, di antara azan dan iqamah itu ada salat sunnah.
Ya. Dan salat sunnah rawatib yang perlu kita ketahui, sebagian ulama fikih membagi menjadi dua, salat sunnah rawatib muakkadah dan ghairu muakkadah. Muakkadah di sini artinya yang sangat ditekankan. Apa saja salat sunnah rawatib muakkadah yang sangat ditekankan? Yang 10 dan 12 rakaat tadi yang telah kami jelaskan. Apa saja itu? 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini namanya muakkadah. Adapun ghairu muakkadah, salat sunnah ghairu muakkadah, apa saja itu? Salat sunnah rawatib ghairu muakkadah, yakni 2 rakaat sebelum asar. Sebagian riwayat mengatakan 4 rakaat sebelum asar. Namun riwayat salat sunnah 4 rakaat sebelum asar, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan tidak. Ini tergantung kepada para ulama, ya, dan tergantung kepada kita mau dan yakin mengikuti mana pendapat yang menurut kita lebih menenangkan batin kita. Ini perselisihan perkara fikih, perkara hadis. Nah, kemudian berikutnya adalah salat sunnah qabliyah maghrib. Ini ghairu muakkadah. Kemudian salat sunnah qabliyah isya. Ini juga ghairu muakkadah. Akan tetapi mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, ya, sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat salat sunnah qabla al-maghrib itu bukan rawatib, tapi dia salat sunnah tatawwu karena saking jarangnya dikerjakan. Ya, dan para sahabat juga ada yang jarang mengerjakan qabla al-maghrib, tapi dia termasuk salat sunnah. Makanya di sebagian tempat di Indonesia, ya, ketika azan maghrib, setelah selesai azan langsung qomat, baru aja muazin, ya, selesai azan, Allahu akbar, la ilaha illallah, langsung Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena mereka mengikuti sebagian pendapat ulama mazhab Syafi'iyah. Ini perkara fikih, ya. Lalu bagaimana kita bersikap? Ya, di mana kita berada, disitulah langit dijunjung, bumi dipijak. Selagi perkara tadi masih dalam ranah koridor ulama berselisih dan punya dalil, dalilnya kuat, dalilnya mu'tabar mungkin, dalilnya sahih, ya kita saling menghargai. Ini dalam perkara fikih, ya. Kecuali perkara yang tidak ada dalil, ya, dan ini berbeda, ya. Dan kalaupun perkara tadi tidak ada dalil, seseorang hendaknya bersikap santun dalam menyampaikan al-haq. Rasulullah berkata kepada adanya, kaummu bukanlah orang yang baru saja masuk Islam baru, ya, membumi di hati mereka, maka aku akan bangun kembali Ka'bah sesuai dengan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi Rasul enggan untuk merenovasi Ka'bah. Karena apa? Kaum muslimin belum paham. Khawatir, ya, orang-orang Arab Badui yang ada di luar Mekah dan Madinah salah paham. Ya, salah paham dengan tindakan Rasulullah. Ini Nabi berhati-hati dalam menyampaikan kebenaran dan dalam melakukan sebuah tindakan yang menurut beliau benar. Beliau berhati-hati. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah? Kalaupun ada kesalahan di tengah saudara kita, kaum muslimin, hendaknya kita bersikap bijak di dalam menyampaikan kebenaran. Karena terkadang kebenaran itu tidak dilihat dari konten dan konteksnya, tapi terkadang kebenaran itu dilihat dari siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan dipercaya, diterima. Tapi kalau yang menyampaikan tidak dipercaya, tidak dianggap, diterima. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diutus dari sebaik-baik kabilah dan sebaik-baik nasab.
Makanya orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mencela Nabi, mereka mengatakan, laula rahtuk larajannak. Kalau bukan saja kabilah dan silsilah keluargamu wahai Muhammad, sudah kami rajam engkau Muhammad. Subhanallah. Ya. Ini penting kita melihat siapa diri kita, ma'asyiral muslimin. Penting untuk melihat, ya. Terkadang kebenaran itu harus disampaikan oleh orang yang punya kedudukan di tengah masyarakat, dalam arti kata disegani, ulama kibar. Makanya Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun. Allah tidak mengutus anak-anak muda Bani Israel, tidak. Tapi yang diutus oleh Allah siapa? Nabi Musa. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kalian berdua menghadap Fir'aun. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, Musa alaihissalam sebaik-baik manusia di zaman itu. Fir'aun manusia yang paling durjana. Akan tetapi Allah memerintahkan manusia terbaik menghadap sang durjana. Ini adab ketika menasihati penguasa. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah langsung turun ke jalan menasihati penguasa. Ada adab. Adabnya seperti apa? Yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Firaun kurang zalimnya seperti apa Firaun? Tapi tetap Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menghadap Fir'aun. Disitulah Nabi Musa berdialog dengan Fir'aun. Nabi Musa menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, sampai-sampai Fir'aun tidak bisa menjawab. Sampai-sampai Fir'aun membuat suatu berita yang memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Fir'aun? In hadani lasahirani yuridani ay yukhrijakum min ardikum. Sesungguhnya Musa dan Harun ini, mereka berdua adalah tukang sihir yang ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Padahal Fir'aun yang punya banyak tukang sihir. Ketika Fir'aun dan Nabi Musa bertemu di tempat yang tinggi, di waktu duha, di pagi hari yang terang benderang, ya, dan Fir'aun membawa penyihir dari seluruh penjuru Mesir. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Fir'aun membawa 30.000 penyihir. Bayangkan. Berarti tukang sihir itu sudah banyak dari zaman dahulu. Udah banyak. Dukun itu udah banyak kepada dirahmati oleh Allah. Bukan hanya di zaman ini, bukan hanya di zaman kakek dan nenek kita atau buyut kita. Sejak zaman dahulu kala penyihir itu sudah banyak, ya. Dan para penyihir tadi dijanjikan oleh Fir'aun kedekatan dan uang, bayaran. Makanya yang namanya dukun, tukang sihir, orang pintar, yang mereka cari itu duit. Makanya orang yang datang kepada orang pintar, dukun dan penyihir, mereka telah dibodohi. Karena apa? Yang namanya dukun dan penyihir itu yang mereka inginkan adalah dunia, ya. Akan tetapi para penyihir Fir'aun ini kelak akan mendapatkan hidayah setelah mereka melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, buhul-buhul mereka yang seakan-akan berubah menjadi ular, Nabi Musa melemparkan tongkatnya, ya. Wa alqi ma biyaminika talqaf ma sana'u. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu, akan menghentikan apa yang mereka lakukan. Berubah menjadi ular hakikiyah, ular yang sebenar-benarnya ular. Adapun tongkat dan buhul para penyihir tadi tidak menjadi ular asli, hanya takhyil, khayalan. Oleh karena itu para ulama ahli tafsir mengatakan sihir itu ada dua, hakiki dan takhyil. Sihir ada yang beneran, ada yang berupa khayalan. Oleh karena itu sihir yang dilakukan oleh penyihir Fir'aun
dalam kisah yang banyak dibawakan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagian sihirnya bentuknya takhyil, ya, hanya dikhayalkan saja. Ada yang hakiki, ada yang takhyil. Oleh karena itu di antara keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sihir itu ada. Maka kita diperintahkan untuk berlindung dari sihir, dari kejahatan pandangan mata, dengan banyak membaca zikir pagi dan petang, zikir-zikir yang lain, banyak bertasbih, ya, beristighfar, meminta perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca di waktu pagi 3 kali, di waktu sore 3 kali. Insya Allah barang siapa yang membaca zikir ini akan dilindungi oleh Allah dari segala macam mara bahaya. Berarti kita nggak perlu pergi ke orang pintar, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Itu kesyirikan, dosa yang besar. Cukup berserah diri kepada Allah dengan membaca dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling terbaik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan at-tatawwu'u awin nafalu al-mutlaq. Pembahasan berikutnya kata penulis, salat tatawwu' dan salat sunnah mutlak. Perlu kita ketahui, salat sunnah selain salat fardu itu ada 2 jenis kata para ulama. Yang pertama salat mutlak, tatawwu' mutlak. Yang kedua tatawwu' muqayyad. Tatawwu' mutlak itu salat sunnah yang dikerjakan bukan dikarenakan waktu dan sebab. Seseorang pengen sholat, dia niatkan dia mau sholat, ini namanya sholat sunnah tatawwu' mutlak, tanpa ada sebab atau tanpa bukan karena waktu-waktu tertentu. Ini namanya tatawwu' mutlak, ya, nawafil mutlak, ya. Kemudian yang kedua tatawwu' atau nawafil muqayyad. Dan nawafil atau tatawwu' muqayyad ini kata para ulama terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ar-rawatib, salat sunnah rawatib, salat yang menyertai salat fardu, baik itu qabliyah atau ba'diyah. Yang kedua, ya, salat sunnah nawafil muqayyad bisabab. Salat sunnah nawafil muqayyad karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya mungkin salat sunnah wudu, salat sunnah tahiyatul masjid. Ini ada riwayatnya yang sahih. Nanti akan kita bahas satu persatu jenis-jenis salat sunnah tadi. Semuanya ada hadisnya, walaupun ada beberapa riwayat yang ulama khilaf di situ. Nanti dalam kitab ini penulis akan membawakan salat sunnah tasbih. Ya, sebagian kaum muslimin ada yang mengerjakan salat sunnah tasbih. Sebagian kaum muslimin ada yang tidak mengerjakan salat sunnah tasbih. Ya, kaum muslimin khilaf dalam perkara ini. Ulama khilaf. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Hajar, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan tentang salat sunnah tasbih yang sabit, yang riwayatnya sahih. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Hajar. Ya, ini patut untuk dihargai, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu kita di sini perlu belajar. Di sini perlu kita mendatangi masjid, mendatangi majelis ilmu agar tahu tentang perkara agama kita. Kita butuh ilmu agama, melebihi butuhnya kita dengan makan dan minum. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan? Kata Ibnu Qayyim, al-insanu ahwaju ilal ilmi minasyarabi wat ta'ami. Manusia itu lebih membutuhkan ilmu ketimbang makan dan minum. Idza fatal insanu minasyarabi wat ta'am halaka fid dunya.
apabila seorang hamba manusia terluputkan dari makan dan minum, dia akan binasa di dunia, sengsara. Wa idza fata minal ilmi halaka fil akhirah. Tapi kalau dia terluputkan dari ilmu agama, sengsaranya di akhirat. Ini penting untuk difahami Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena perkara ini ada seorang sahabat yang bernama Jabir ibnu Abdullah. Kami pernah jelaskan tentang kisah ini, dikisahkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jabir mendengar sebuah hadis, tapi dia ingin mendapatkan dan menemukan orang pertama yang langsung mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sahabat yang langsung mendengar dari Nabi yang pertama kali mendengarnya adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Posisinya di Syam, jauh ribuan kilometer. Jabir di Hijaz, di Madinah. Apa kata Jabir? Fashtaraitu markaban. Aku membeli hewan tunggangan. Fasirtu ilaihi syahran. Aku pergi meninggalkan Madinah menuju Hijaz. Waktu perjalanannya memakan 1 bulan. Perginya saja. Subhanallah. Demi satu hadis. Ini menunjukkan betapa istimewanya ilmu dalam pandangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kami mohon maaf apabila ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Jalla Jalaluhu. Apabila ada yang salah, itu dari kami pribadi dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.